Assalamualaikum warahmatullah. Halo Sobat Kana, saya Rina Susilowati dari Departemen Histologi dan Biologi Sel FKKMK UGM. Alhamdulillah, melalui kanal pengetahuan FKKMK UGM ini, kita mendapat kesempatan untuk bertemu. Topik utama kajian kita kali ini adalah sistem imun. Akhir-akhir ini, banyak orang membicarakan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki dan perempuan setara? Banyak orang membicarakan dari ranah sosial, biologi, dan agama. Nah, bagaimana dengan respon imun pada laki-laki dan perempuan? Apakah juga setara? Sebelum masuk ke respon imun, kita lihat terlebih dahulu umur harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Ternyata di Indonesia dan negara lain di dunia, umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Sejak lahir, kemungkinan perempuan bertahan hidup lebih tinggi dari laki-laki, sehingga saat dewasa, jumlah perempuan biasanya lebih banyak dari laki-laki. Kalau kita lihat dari sisi serangan patogen, perempuan lebih tinggi risikonya mengalami infeksi saluran kemih dan reproduksi karena struktur anatominya yang lebih pendek. Namun, dibandingkan dengan perempuan, ternyata laki-laki lebih rentan mengalami infeksi yang lebih banyak ditemukan seperti infeksi traktus gastrointestinalis, traktus respiratorius, dan serangan patogen yang masuk ke aliran darah. Memang secara sosial, laki-laki lebih sering keluar rumah, sehingga lebih tinggi kemungkinannya terpapar patogen. Namun demikian, seperti kita lihat saat pandemi COVID-19, laki-laki yang terinfeksi SARS-CoV-2 lebih tinggi tingkat kematiannya dibandingkan dengan perempuan. Dengan demikian, ada indikasi bahwa sistem imun pada perempuan lebih mampu melawan patogen dibandingkan sistem imun pada laki-laki. Hal ini telah diteliti oleh banyak sarjana, baik pada pasien maupun pada hewan coba, dengan simpulan bahwa sel imun pada perempuan memang dapat melawan patogen dengan lebih baik. Laporan respon imun terhadap vaksinasi juga mendukung simpulan tersebut. Kecuali pada beberapa vaksin, secara umum, tingkat keberhasilan vaksinasi pada perempuan lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Sistem imun juga berperan melawan sel kanker. Kita lihat pada kanker yang bukan berasal dari organ reproduksi, insidensinya pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Respon imun yang lebih kuat pada perempuan ini dapat memberikan kontribusi pada perbedaan insidensi kanker tersebut. Nah, hal apakah yang mendasari perbedaan respon imun pada laki-laki dan perempuan? Perbedaan utama yang sudah langsung didapatkan sejak fertilisasi adalah perbedaan kromosom seks, yaitu kepemilikan 2 kromosom X pada perempuan, sedangkan laki-laki memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Ternyata pada kromosom X terdapat banyak gen yang berperan pada sistem imun. Pada orang yang memiliki kromosom X lebih dari 1, seperti pada perempuan, hanya 1 kromosom X saja yang aktif digunakan dan ekspresi gen pada 1 kromosom yang lainnya menjadi tidak aktif. Namun demikian, ternyata ada 15% gen pada kromosom X kedua yang luput dari proses menjadi tidak aktif ini. Dengan demikian, pada perempuan ada beberapa gen yang diekspresikan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kalau kita lihat daftar gen yang masih diekspresikan pada kromosom X kedua ini, sebagian merupakan gen terkait pengaktifan sistem imun. Namun, pada kromosom X ini juga terdapat gen penyandi faktor transkripsi FOXP3 yang berperan pada pengaktifan limfositus T regulator, sehingga hal ini dapat menyeimbangkan respon imun pada perempuan. Selain itu, kromosom X juga memiliki gen yang mengkode microRNA yang terlibat pada pengaturan epigenetik gen yang terlibat pada respon imun. Tambahan pula, mulai saat pubertas, hormon seks estrogen pada perempuan lebih banyak mengaktifkan sel imun dibandingkan testosteron pada laki-laki. Testosteron lebih dikenal memiliki efek anti-inflamasi. Lebih aktifnya sel imun pada perempuan terlihat pada kepemilikan mitokondria yang lebih banyak dan metabolisme selnya yang lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Di sisi lain, laki-laki lebih tinggi kemungkinannya mengalami dysbiosis, kondisi ketidakseimbangan komposisi mikrobiota komensal, sehingga kemungkinan terjadi gangguan metabolisme dan gangguan sistem imun menjadi lebih tinggi pula. Efek hormon juga menyebabkan distribusi lemak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Obesitas sentral yang sering terjadi pada laki-laki lebih mudah memicu gangguan regulasi sistem imun, sehingga lebih mudah mengalami inflamasi kronik dengan kualitas kerja sel imun dan eliminasi patogen yang justru kurang efektif.
Nah, kita sudah melihat tadi bahwa perbedaan jumlah kromosom X, jumlah hormon seks yang berbeda, dan komposisi mikrobiota yang berbeda menyebabkan laki-laki lebih lemah sistem imunnya, namun lebih mudah pula mengalami inflamasi yang berlebihan akibat gangguan regulasi imun. Di sisi lain, adanya sistem imun yang lebih baik pada perempuan ini meningkatkan risiko perempuan mengalami penyakit autoimun. Sebagian besar penyakit autoimun ditemukan lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Selain karena pengaktifan sel imun yang lebih kuat pada perempuan, estrogen juga menurunkan ekspresi gen yang terlibat dalam seleksi negatif limfositus di timus, sehingga pada perempuan risiko adanya limfosit yang dapat mengenali antigen diri lolos ke sirkulasi perifer akan meningkat. Nah, upaya pengobatan yang dilakukan sekarang ini masih sedikit yang mempertimbangkan aspek perbedaan respon imun laki-laki dan perempuan ini. Karena itu, banyak aspek perbedaan respon imun laki-laki dan perempuan masih perlu dipelajari. Banyak penelitian, terutama penelitian praklinik, masih cenderung melakukan penelitian pada hewan jantan saja. Karena itu, hasil penelitiannya masih bias bila dikaitkan dengan upaya penerjemahan penelitian praklinik ke ranah klinik, khususnya pada pasien perempuan. Sebagai simpulan, kita sudah melihat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki keaktifan respon imun yang berbeda dan memberikan kontribusi pada kerentanan terhadap penyakit. Perbedaan respon imun pada laki-laki dan perempuan ini perlu dipertimbangkan dalam pengembangan terapi dan upaya pencegahan dimulai sejak penelitian praklinik. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih Sobat Kanal atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.